Andi Aswan. Suryo itu. Andi Aswan sudah kepepet. Yang dicari-cari adalah Andi Aswan itu pembohong besar. Andi Aswan itu bukan urusan UGM. Andi Aswan itu tidak ada legal standing. Itu kalau dia. Ini ada hubungannya semua. Seperti itu. Bang Andi sebentar. Andi Aswan pernah menunjukkan ijazah kayak gini. Oke. Tapi kemarin Pak Rifai Kusuma-Negara, sahabatnya Prof. Firman. Ini apa yang Anda tunjukkannya apa? Ya, ini yang katanya scan ijazah Pak dari Jokowi, Anda. oke. Ternyata ijazah Jokowi itu belum pernah di-scan. Berarti yang ditunjukkan dia tuh bohong. Di depan publik dia bohong. Udah harusnya dia masuk dia. Oke, kita kasih kesempatan Anda untuk menjawab. Oke, silakan. Ya, kalau saya katakan ya. Dia selalu mengatakan orang bahwa Andi Aswan itu adalah bohong. Sebentar. Kedua adalah tidak lulus UGM. Yang ketiga adalah tidak punya legal standing. Itu selalu yang didengung-dengungkan oleh dia kalau dia sudah kepepet. Itu yang terjadi gitu. Karena adu data pun kita juga berani. Dan mana datanya? Ada datanya nggak? Ada datanya nggak? Kalau kita bicara ya, kalau ijazah Pak Jokowi aslinya itu dia sudah lihat. Ya, itu adalah di mana? Dia di Polda Metro Jaya. Ya kan? Kita nggak perlu bicara untuk itu. Yang kita bicara adalah ijazah yang dia punya itu mana. Yang dia katakan bahwasannya dia mempunyai ijazah dari teman-temannya Pak Jokowi. Meminta dihentikan kasus ini itu juga termasuk terpepetnya RRT nggak? Oh terpepet, betul itu. Kalau nggak mungkin di SP3. Oke, nanti kita jawab. Dilakukan Bang Roy Suryo hari ini adalah sesuatu yang sifatnya ini karena kepepet aja nih. Nah silakan. Iya kan dia bilang minta SP3, ya kan itu kan yang nanti Bang Firman lah secara hukumnya. Ya kita akal waras kita aja. Kan selama ini kan dia berteriak-teriak itu loh, ya kan tidak akan minta SP3, kita akan jelas kita tidak tunggu akan minta Pak maaf. Jokowi nanti di pengadilan. Nah sekarang dia minta SP3, artinya apa ya? Ini sudah kepepet bahwa mereka nggak punya barang buktinya itu nggak ada untuk itu. Yang kita tantang kok. Yuk peradilan aja, ayo kita peradilan gitu loh. Itulah namanya gentle untuk itu. Tapi kan nggak berani peradilan. SP3 itu paham sebuah itu. keniscayaan. Kalau satu LP-nya dicabut, ibaratnya ini ada kandang macan. Kandang itu isinya 8 macan. Pintunya untuk mengeluarkan 2 macan gimana caranya? Ya pintunya dibuka. Baru macannya keluar. Kalau macannya nggak keluar semua, berarti tuyul yang keluar. Bukan macan. Iyalah. Tapi karena 2 macan saya ini kan itu sudah minta macan maaf. atau rasul yang di dalam. Nggak usah. Ini kan delik aduan. Nggak usah. Bukan delik aduan. Ada pasal-pasal yang diadukan tuh bukan delik aduan. Dia tadi nantang. Mana ijazah asli? Ini loh ijazah asli UGM tuh kayak gini nih. Mana ijazah Jokowi? Ada nggak watermarknya? Ada nggak embosnya? Nggak ada embos, nggak ada watermark. Berarti palsu ijazah. Coba. Inilah orang yang selalu menuduhkan palsu-palsu padahal dia sudah melihat digelar perkara khusus. Ya, Pak Jokowi ada embosnya, ada watermarknya, ada yang namanya. Mana? Pernah pegang belum? Tapi yang menarik buat saya, dia itu dengan keyakinan penuh, dia mengatakan bahwasanya ijazah yang betul itu yang punya saya dan ada hologramnya. Ini artinya, Fadel ya. Artinya ini pembohongan karena saya punya ijazah yang ada hologram. Hologram itu tahun 2009 baru ada Universitas Gadjah Mada hologramnya. Ijazahnya sisanya itu yang adalah mengatakan pembohongan besar yang dilakukan oleh Roy Suryo. Udah bohong lah. Baik. Bohong kedua kali ini. Baik. Ini menarik kok ya. Kasus hukum yang bicara bukan orang hukum lah. Orang hukum aja deh. Boleh. Kita geser dikit ya. Prof Firman. Boleh. Prof Firman, Anda sepakat yang disampaikan oleh Refli Harun dan juga ada Bang Jahmada Girzang juga di dalam tim tersebut bahwa dalam satu LP kalau misalnya seperti kayak Egy Sujana dan Damai Hari dia sudah dicabut artinya sudah dapat SP3 ya berarti status tersangka untuk yang 6 yang lainnya juga otomatis gugur dong. Jadi terkait kasus ini terkait kasus ini kan sebenarnya kan kemarin kan restoratif justice kan tidak restoratif justice tidak menggugurkan LP-nya. RJ tidak menggugurkan LP-nya. Saya tanya aja, pasal mana yang dilanggar? Itu gampang kita. Ya kan? Kedua, kita sama-sama orang hukum lah. Kan sudah ada mekanismenya. Ya kan? Beberapa waktu lalu, saya nggak tahu apakah masih sebagai kuasa hukum atau tidak. Beberapa kuasa hukumnya mengatakan tidak akan SP3. Hari ini SP3. Di internal juga kan problem nih. Ada perbedaan suara? Iya. Sekarang ada SP3.
Kemarin nggak mungkin. Kalau saya SP3 saya Anda keluar. mengatakan pagi kedelai, sore tempe. Oke. Gitu. Kemudian ini kan ada aturan peralihan yang kemarin disampaikan, kita ngomongkan Pak Ugroseno dan sebagainya, Pak Refli dan sebagainya. Disampaikan ada peraturan peralihan. Kalau nggak salah 361 KUH baru. Itu menyatakan jika belum ini dilimpah ke pengadilan maka dia menggunakan KUHP lama. Di situ diatur juga bahwa kalau dalam KUHP lama yang mengatur ini kan Perpol. Kan gitu, peraturan Kapolri kan seperti itu. Sehingga maksud saya itu semua sudah diikutin. Dalam kasus RRT ini Perpol masuk di dalam. Masuk karena ada peraturan peralihan KUHP tadi. Nanti ada Bang Jamada bisa menyampaikan. Sehingga maksud saya ini semua mekanisme sudah dimasukkan. Dan di situ dijelaskan. Maka kemarin sudah ada kesepakatan para pihak, mereka menyampaikan restoratif justice, yang mengajukan pun kan lawyer. Bang Egy, Bang dan Hari Lubis kan lawyer. Dia ngerti itu apa esensinya. Jadi tidak berarti yang 6 lagi otomatis gak lepas bisa, karena satu gak LP. bisa, karena LP itu masih ada, Anda mengatakan? masih ada. Karena masing-masing pun teman-teman ini itu memiliki persoalannya masing-masing di dalam LP. Masa sih seorang purnawira, sebentar Mas Wahid, seorang purnawira Jenderal Bintang 3 Pak Ugroseno? Ya, semua orang kan punya keterbatasan. Mungkin pemahaman-pemahaman ini kan yang perlu kita edukasi ke masyarakat. Saya tadi sampaikan, peraturan peralihan KUHP baru 361 itu menyampaikan persoalan ini menggunakan aturan main lama. Di situ juga tidak diatur memang, maka menggunakan Perpol. Di situ diatur bagaimana mekanismenya. Tidak perlu harus sekonyong-konyong minta maaf. Kalau sudah berdamai, maka demi hukum kesepakatan tadi itu tadi. Apalagi? Oke. Maka dicabutlah. Kan seperti itu, dicabutlah status tersangkanya. Dengan apa? Dengan SP3. Artinya mekanisme ini kan sudah terlihat, terbuka, sudah diulas berhari-hari, berbulan-bulan. Kalau LP tidak dicabut, masih ada terhadap Egy dan Damai Hari, berarti itu akan menjadi bom waktu. Tidak, kan ini kan aduan. Kan gitu. Deliknya aduan. Kalau beliau berulah lagi ya, kita nggak tahu. Jadi bom waktu tadi saya bilang. Kita nggak tahu, tapi kan saya lihatnya kan sudah selesai. Kan sudah disampaikan juga sama Bang Egy, Bang Damai juga sampaikan bahwa ini baik dan sudah baik lah semua. Artinya ini kan silaturahmi sudah semakin baik kan. Betul. Saya rasa itu. Jadi tidak ada yang dilanggar. Mungkin bisa dijelaskan. Nah, boleh. Silakan Bang Jamada. Tadi kan bicara ijazah ya. Kalau kita sekarang bicara kontennya tentang hukum. Jadi kami kembali biar nggak keluar dari konteks bahwa kami adalah mengajukan penyidikan dihentikan demi hukum. Jadi ini istilah ini memang istilah yang baru di KUHP. Di KUHP lama pun ada pasal 109 ayat 2. Nah, yang menjadi persoalan adalah begini. Kenapa kami lakukan ini? Karena di acara ini harus saya katakan ini. Karena menjadi mispersepsi di masyarakat. Apa yang dihentikan gitu loh. Ada aturannya. Jadi hierarkinya adalah pada tanggal 30 Juni 2025 rekan kami Al-Katiri mengajukan surat ke Bareskrim untuk mengajukan saksi terhadap aduan yang ada di aduan yang ada di Bareskrim. Kemudian tanggal 12 September 2025 direspon sama Propam. Jadi ada hierarkinya, nggak tiba-tiba loh. Jadi benar-benar based on legal gitu loh. Apa kata Propam? Surat Anda atau permohonan Anda atau yang Anda maukan adalah kami sudah disposisikan ke Irwasum. Tuh. Kemudian tanggal 13 Oktober 2025 Irwasum menjawab lagi suratnya. Jadi gitu Mas Roy. Jadi ada hierarkinya yang begitu bagus. Kata Irwasum apa dalam posisinya? Bahwa pengajuan Anda atau permohonan Anda sudah kami serahkan ke Bareskrim. Sejak tanggal 13 Oktober 2005 sampai sekarang nggak ada jawaban. Lah, berarti hang dong urusannya. Urusan yang dulu di Bareskrim. Untuk itulah kami mengajukan penyidikan dihentikan demi hukum. Itu dasarnya. Saya lurusin. Jadi benar-benar sebentar dulu. Baik, silakan. Nah, apa dasarnya untuk penghentian itu? Tentu kembali lagi ke undang-undang. KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005, Pasal 24 ayat 2 mengatakan, memang ada poinnya, salah satu poin, bukan poin yang lain. Itu adalah poin C-nya, 2C, pasal 2C, penyidikan dihentikan demi hukum.
bukan karena daluarsa, bukan karena meninggalnya yang bersangkutan, bukan karena kurangnya alat bukti, tapi dihentikan demi hukum. Artinya benar-benar itu beralasan hukum, tidak bisa diganggu gugat. Nah, alasan hukumnya yang kayak gimana sih? Itu alasan hukumnya yang kayak gimana? Kan demi hukum. Alasan hukumnya yang seperti apa, Bang Jahmada? Dokumennya seperti tadi undang-undang dong, satu KUHP yang itu, KUHP 20, ya KUHP yang baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 2005. Ya, kemudian Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 31 2014. Karena beliau ini sudah diterima sebagai saksi dulu di Bareskrim. Loh, kok sekarang ditersangkakan? Jika dihubungkan dengan laporan Pak Jokowi tanggal 30 April, padahal di Bareskrim itu baru dihentikan penyidikannya 22 Mei tahun 2005. Nggak, kalau saya yang mengikuti kasus ini, ketika ada demi hukum, kenapa nggak diselesaikan sampai ke pengadilan, terus dibuktikan tuh ijazah asli atau palsu, kan gitu? Itu namanya upaya tidak membuktikan ijazahnya, jangan salah. Ada yang mau bohong di situ. Saya akan bawa ijazahnya. Bohong itu udah. Orangnya udah terbiasa bohong. Bentar, Mas Roy. Ini kasus adalah aduan yang menjadi laporan yang dilakukan oleh Bapak Pak Jokowi. Gak ada urusan, gak ada urusan. Jadi silakan aja, saya hargai, ya kan. Tetapi yang saya mau sampaikan, beliau menyampaikan ada pencemaran nama baik dan fitnah yang menggunakan informasi teknologi juga. Maka masuklah pasal 32, 35, 310, 311. Kira-kira gitu, 27A dan sebagainya. Ya. Sehingga yang mau saya sampaikan, ini sudah diperiksa semua. Saya meluruskan, kemarin sudah P19, artinya dilimpah. Kemudian di dalam P19 menyampaikan ada yang perlu dilengkapin. Termasuk Bapak pun dimintai keterangan. Kurang lebih sekitar 2,5 jam lebih. Di Polres Solo. Di Polresta Solo, seperti itu. Di dalam situ disampaikan, dipertanyakan, saya mau menyambung tadi. Pertanyakan, itu menyatakan jaksa menanyakan lagi. Karena ada kemarin restoratif justice kan. Bagaimana nih? Bapak mau memanfaatkan ini enggak begitu? Nah, ini bukan. Bagaimana ini? Apakah ini benar? Benar. Apakah terlapornya si A, si B, si C? Benar. Kita lanjut.